Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Dedi Saputra, pada acara Talkshow Daring Harian Waspada yang membahas berbagai persoalan pandemi COVID-19 dari berbagai sudut pandang. Kita kali ini akan membahas tema atau subtema tentang Simalungun, menuju Simalungun bebas pandemi COVID-19. Seperti sama kita ketahui, beberapa daerah di Sumatera Utara, termasuk Simalungun, Kabupaten Simalungun itu mengalami penurunan kasus dari beberapa minggu terakhir ini, hingga yang semulanya tinggi, kemudian sekarang berangsur-angsur pulih, dan menuju kepada kasus-kasus yang atau zero kasus ya, tidak ada perkembangan baru. Meski demikian, kita tetap mesti waspada karena kita mendapat kabar bahwa ada varian baru yang disebut dengan Omicron yang kabarnya sudah masuk ke Indonesia. Oleh karenanya, kewaspadaan itu tetap harus kita jaga agar tidak terjadi gelombang-gelombang lanjutan dari pandemi COVID-19. Nah, untuk membahas persoalan Simalungun ini atau penanganan menuju Simalungun bebas pandemi COVID, sudah hadir pembicara menjadi narasumber kita, Bapak Akmal Arif Siregar, Eskom MSI, Asisten Administrasi Umum Setkap Simalungun, yang juga juru bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Simalungun. Assalamualaikum Pak Akmal. Waalaikumsalam Pak Dedi. Baik, terima kasih ya Pak sudah mau hadir memenuhi undangan Waspada untuk berdialog dalam acara ini. Baik, Pak Akmal, bagaimana perkembangan pandemi di Simalungun secara khusus hari-hari terakhir ini? Seperti sama-sama kita ketahui, di Simalungun itu termasuk sempat menjadi daerah yang tinggi di Sumatera Utara, tetapi belakangan mengalami penurunan. Beriringan dengan beberapa daerah yang ada di Sumatera Utara juga. Nah, Bapak mungkin bisa menyampaikan bagaimana progres dari menuju Simalungun bebas pandemi COVID-19 ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum Pak Dedi Saputra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa talk show Waspada, dapat kami sampaikan apa benar sekali yang telah disampaikan oleh Pak Dedi Saputra. Simalungun sempat menjadi trending topik viral di Sumatera Utara khususnya, bahkan di Indonesia, karena kita sempat mengalami tingkat lonjakan kasus terkonfirmasi yang cukup tinggi. Sebelumnya dapat kami sampaikan kondisi terkini, alhamdulillah kasus konfirmasi di Kabupaten Simalungun seminggu terakhir ini trennya tetap menurun. Saat ini kondisi terkonfirmasi kita di posisi 2 orang terkonfirmasi dengan status isolasi mandiri. Dapat kami sampaikan posisi terkonfirmasi global di Kabupaten Simalungun sekitar 3.000 sekian, di mana 2.891 kasus sembuhnya dan 73 akumulasi kasus kematian dari kasus konfirmasi. Kemudian dapat kami sampaikan Kabupaten Simalungun mempunyai 3 rumah sakit rujukan beserta 2 rumah sakit tambahan milik PTPN, sehingga kita mempunyai 5 buah rumah sakit rujukan. Kondisi bor kita saat ini 0%, di mana 2 kasus tadi tidak ada kasus rawatan yang dilakukan di rumah sakit. Selanjutnya dapat kami sampaikan kondisi PPKM Kabupaten Simalungun, kita berada dalam masa asesmen level 2, di mana pemerintah Kabupaten Simalungun melalui instruksi gubernurnya, melalui instruksi bupati, sudah juga mengeluarkan surat tentang tata cara penanganan
PPKM level 2 di Kabupaten Simalungun. Posisi Inbub ini sendiri berlaku TMT-nya sejak tanggal 7 Desember dan akan berakhir kepada tanggal 23 Desember 2021. Mereview ulang apa yang disampaikan oleh Pak Deddy Saputra, kasus lonjakan tertinggi kita tahun ini berada di posisi antara bulan Juni sampai dengan Juli sampai medio Agustus, di mana kondisi tertinggi kita sempat mengalami 1 sampai 2 kasus kematian per hari, yang benar-benar kita cukup khawatir, dan kasus tertinggi perawatan yang kita punya sampai dengan di atas angka 100. Namun alhamdulillah berkat doa dari masyarakat Kabupaten Simalungun, doa masyarakat Sumatera Utara, penanganan yang dipercayakan kepada Satgas Kabupaten Simalungun, ketuanya adalah Bapak Bupati Radiapo Hasilwan Sinaga, SHMH beserta Bapak Wakil Bupati Simalungun Haji Joni Waldi, SOSMM, beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Berkolaborasi, berkeinginan menjadi satu, semua level tingkat aparat dan masyarakat ikut berjuang bersama, sehingga alhamdulillah di posisi Agustus semakin melandai, akhirnya di posisi bulan 12 ini. Mereview lagi ke belakang, kita pertama kabupaten yang melakukan lockdown Nagori. Hal ini disebabkan ditemukannya beberapa kasus di satu Nagori. Kalau Nagori ini sebutan kata lain desa, Pak, di kota. Namun khususnya di Kabupaten Simalungun penamaannya Nagori. Di breakdown lagi namanya RT itu di Simalungun namanya Huta. Nah, lokalisasi inilah yang sudah pertama sekali kita lakukan dengan menerapkan, dengan memperhatikan juga kebutuhan pokoknya diperhatikan. Itu yang sementara pengantar yang bisa kami sampaikan, Pak Deddy. Kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Akmal. Kalau dari segi ininya Pak, penanganannya itu apa hambatan yang paling besar yang dihadapi pemerintah atau Satgas ya dalam melakukan pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 ini di Simalungun? Kira-kira apa Pak, hambatan yang paling besar Pak? Pertama sekali ini memang tidak hanya di kondisi Simalungun, tapi kondisi kami kira di seluruh level Sumatera Utara bahkan nasional. Kita belum mempunyai pandangan yang sama terhadap musuh yang tak kelihatan ini. Itu yang paling pertama, Pak. Pemahamannya berbeda-beda, derasnya arus informasi yang diterima langsung oleh masyarakat. Ini juga memerlukan waktu dan trik tersendiri untuk menyamakan persepsi ini, Pak. Karena dengan persepsi yang dibangun bersama, dengan kesadaran yang bersama, apa yang diprogram pemerintah itu pasti menjadi lebih cepat. Persoalan persepsi, persoalan pemahaman, akhirnya memunculkan kesadaran, ini yang terus kita bangun di pemerintah Kabupaten Simalungun. Komunikasi lintas sektoral, kita melibatkan terutama tokoh-tokoh agama dalam penyampaian pesan. Karena yang paling efektif dalam penyampaian pesan itu adalah melalui tokoh agama. Yang selanjutnya di breakdown ke tokoh masyarakat, ke tokoh agama. Ini kami kira sampai sekarang juga masih juga menyisakan persoalan-persoalan pemahaman ketika kita naikkan level ini menjadi ke penanganan vaksin. Ini juga menjadi persoalan tersendiri juga yang kita hadapi di Kabupaten Simalungun. Namun dengan kegigihan, dengan komunikasi yang tetap dibangun oleh terutama antara pemerintah dengan pihak tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemahaman-pemahaman ini, pengelompokan ketidakpahaman ini sudah berangsur-angsur lebih diurai. Kami kira bahasa kami begitu, Pak Deddy, lebih bisa diurai.
Demikian Pak Dedi. Oke, baik. Kalau apa namanya? Kalau yang sekarang ini kan pemerintah secara nasional kan sudah menetapkan semacam target vaksinasi, Pak ya, di seluruh daerah wilayah gitu ya. Kalau di Simalungun bagaimana persoalan vaksinasi ini sudah mencapai berapa? Apakah ada target juga ditetapkan untuk Simalungun, Pak? Baik Pak Dedi beserta pemirsa waspada yang kami hormati. Secara nasional merata penetapannya di seluruh wilayah baik provinsi, kabupaten maupun kota. Kita ditetapkan sebagai target vaksinasi sebesar 70%. Dapat kami sampaikan secara provinsi Sumatera Utara pencapaian kita sudah di level 67 provinsi Sumatera Utara, Pak Dedi. Ya. Sedangkan Simalungun sendiri dari target sasaran yang ditetapkan oleh KPCPN, target sasaran kita itu di angka 788.362.000 sasaran. Alhamdulillah posisi sampai ini kita tetap bergerak naik dengan kondisi update per tanggal hari ini tanggal 18 Pak Dedi, kita di posisi 64,25% dengan capaian fisik sasaran vaksin sudah berada di angka 506.538 jiwa tervaksin. Itu apa namanya yang vaksin tahap pertama, kedua, ketiga atau seluruhnya? Tahap pertama di dosis 1. Memang kan pemerintah mengamanatkan seluruhnya minimal target vaksin dosis 1 sebanyak 70%, Pak Dedi. Oke, Pak. Jadi yang Bapak katakan tadi belum samanya persepsi yang sudah mulai terurai tadi itu ya. Tergambar dari persoalan vaksinasi gitu ya. Artinya ada sebagian masyarakat yang menerima sukarela, ada masyarakat yang ragu-ragu mungkin ya kalau kita kategorikan, ada juga mungkin yang menolak ya dari masyarakat. Benar. Nah, apa sih Pak kira-kira Pak penyebabnya? Kenapa terjadi perbedaan seperti ini begitu Pak? Intinya kan ketika masyarakat mempercayai apa yang dia terima, karena pertama kali yang diterima adalah hoax. Yeah. Sehingga dari berita yang salah, informasi yang salah dia terima, dengan langsungnya hadir di setiap ruang-ruang publik, di meja-meja belajar, bahkan di anak kecil sekalipun, informasi ini langsung tanpa ada sharing, tanpa ada lagi filter. Ketika itu duluan sampai, maka kita punya tugas yang agak lebih berat untuk menyatakan ini loh informasi sebenarnya. Kan gitu Pak Dedi. Iya. Kalau kami bilang cepet-cepetan masuk Pak Dedi. Pastinya lebih cepat hoaxnya masuk daripada informasi yang benar. Walaupun secara verbal ini pertemuan-pertemuan warga, pertemuan-pertemuan di tingkat di kita di pengajian, kelompok-kelompok pengajian, katakanlah di tempat pertemuan di gereja mungkin ya Pak Dedi, mekanisme ini yang tetap kita gunakan. Caranya kita kumpulkan dulu pemuka agamanya, kita sampaikan informasi yang benar, kita fahamkan ini yang dilakukan oleh pemerintah, tujuannya ini mencapai herd immunity-nya yang kita sampaikan, sehingga setelah orangnya yang memberi informasi kita benerin, mudah-mudahan yang kecil-kecil ini boleh diterurai. Contoh, satu hal lagi, pemerintah telah mengeluarkan, setiap jenis vaksin yang masuk ke Indonesia selalu diikuti dengan keterangan-keterangan. Kalau kita rujuk ke belakang, saat ini Pfizer sudah mulai digunakan. Alhamdulillah, MUI juga meneruskannya, bahwa MUI juga mengeluarkan fatwa terhadap virus Pfizer, vaksin Pfizer yang semalam Sinovac, ya kan? Nah, ini yang juga sangat membantu kita, aparatur pemerintah, masyarakat kita terbantu mengenai apa sih keterangan dari sisi pemerintahnya, dari sisi
katakan klinisnya, dari sisi potensi agamanya, sehingga ini yang menjadi informasi yang tetap kita sampaikan kepada masyarakat. Kami kira itu Pak Dedi. Ya, baik. Jadi dari beberapa dialog juga yang kita lakukan, kita membuat beberapa rangkaian dialog Pak, termasuk dengan jurnalis. Jadi memunculkan satu pertanyaan sebetulnya Pak tentang vaksin ini yang berkembang di kalangan jurnalis juga, dari masyarakat juga kita rekap. Jadi pertanyaannya mengerucut seperti ini Pak. Mungkin bisa disampaikan berdasarkan apa namanya penjelasan dari Pak Akmal ya. Vaksin itu mereka bertanya, apakah akan membuat imun? Kalau tidak, mengapa kita harus vaksin? Ya, ini kalau apa ya pertanyaan kritisnya. Nah, ketika tidak untuk imun, lantas untuk apa? Iya. Maka kemudian pertanyaannya dijawab dengan ya karena untuk apa namanya syarat-syarat, misalnya mau naik pesawat, mau keluar negeri, keluar kota, misalnya begitu. Kemudian mereka menjawab lagi, berarti bukan untuk kesehatan vaksin ini. Dan bagaimana kita menjelaskan hal seperti ini, Pak? Memang begini, Pak. Kadang runtutan pesan, ya Pak, ini kan runtutan pesan nih ceritanya. Ya betul. Ya betul. Runtutan pesan divaksin dulu. Cerita tentang kegunaan vaksin, akhirnya dengan semakin membesarnya, semakin meluasnya kondisi di lapangan, dikeluarkan pemerintah lagi kebijakan. Untuk bepergian syaratnya ini, ya, untuk menerima bantuan syaratnya ini, sehingga terkadang dimaknai ujungnya, ujung dampaknya, tanpa mau membuka lagi sebenarnya apa sih tujuan vaksin, kan gitu, Pak Dedi. Nah, kalau kita lihat dari struktur kenapa harus divaksin, pertama sekali kan kita akan bangun yang namanya kekebalan komunal, Pak. Herd immunity-nya yang kita jalin. Contoh sudah kita paparkan bagaimana di negara-negara luar yang tingkat terkontaminasi vaksinnya tinggi, contoh kemarin Singapura, pada saat kita samakan level atau Jakarta dengan status hitamnya berkali-kali dibandingkan dengan daerah yang status merahnya baru naik, tapi tingkat kematiannya tinggi. Yang mau kita sampaikan adalah ketika warga itu menerima vaksin lengkap, maka resiko kematiannya lebih sedikit. Bukan berarti juga vaksin ini yang kita suntik menjadi kekebalan tersendiri sehingga kita nggak bisa kena lagi kasus COVID-nya, kan begitu Pak Dedi? Iya. Tapi yang dipahami masyarakat karena dibatasi langkah-langkah mereka dan dibatasi tanda kutip haknya sebelum dia melakukan kewajibannya, dia merasa kalau untuk itu ngapain saya divaksin? Kebalik jadinya. Output dampaknya yang dia ceritakan daripada apa yang seharusnya dia terima dari sesudah lengkapnya dia beri vaksin. Kami kira ini yang duluan-duluanan. Seolah-olah akhirnya diskusi kita mana duluan ayam sama telur lagi Pak Dedi. Iya. Iya kan? Walaupun sebenarnya, contoh nih ini Pak Dedi. Satu hal lagi terkait ini yang fakta di lapangan yang kita sampaikan. Herd immunity ini Pak, satu kasus dia adalah warga yang ada di Simalungun yang kita vaksin, ya Pak, kondisinya ya, dengan NIK Simalungun. Kan ini dulu sasaran kan warga Simalungun nih Pak, NIK Simalungun. Nah, namun ada juga warga yang NIK Simalungun tidak divaksin di Simalungun. Oke, warga yang NIK Simalungun yang tidak divaksin Simalungun ini tidak menjadikan angka herd imunitasnya Simalungun naik Pak. Tapi orang yang tidak NIK Simalungun berada dalam kawasan Simalungun, divaksin di Simalungun, ini yang menjadi naiknya angka herd imunitas Simalungun.
Jadi ada dua persoalan juga yang kita hadapi. Nah, persoalan pertama sebenarnya fungsi herd imunitas itu adalah orang yang berada dalam satu kawasan yang sama. Disuntik menjadi tingkat pencapaian suatu daerah. Tapi kalau dari sasaran, kita melihat dari jumlah penduduknya Simalungun berdasarkan NIK. Karena dia divaksin berdasarkan NIK-nya, Pak. Iya, betul. Nah, dari sini kadang-kadang kita di aparat pelaksana, di tingkat kita masyarakat sendiri, kadang-kadang, Pak, kan warga Simalungun sudah tervaksin. Kami sebenarnya nggak mau tahu siapa yang vaksin. Yang penting masyarakat kami tervaksin, kata si ketua RT. Ya kan, Pak? Ya. Kata ketua situ RT. Tapi secara kenaikan capaiannya Simalungun yang katakan dari 100 yang 25 orang lagi di luar Simalungun ini tidak menjadi tambahan kenaikan capaian vaksin di Simalungun. Itu dia, Pak. Iya. Jadi akhirnya memang gimana ya, Pak? Lebih mengarah kepada siapa masyarakat yang tinggal, kemudian kami menerima informasi datanya juga masyarakat kami yang di luar Simalungun yang tervaksin, sehingga nantinya memang kami harapkan kebijakan pemerintah secara total di angka berapa kami dapat secara total masyarakat baik yang divaksin di Simalungun maupun di luar Simalungun dapat datanya, dan satu tergambarkan level masyarakat tinggal di Simalungun plus masyarakat luar Simalungun yang tervaksin di Simalungun, inilah yang menjadi gambaran total pencapaian vaksin. Jadi yang kami sampaikan tadi itu, masyarakat yang 65 itu yang tervaksin di Simalungun, Pak Dedi. Ya. Jadi artinya persoalan administratif itu menjadikan data atau angka-angka ini bisa relatif gitu Pak ya, mungkin lebih besar dia karena orang yang di luar Simalungun yang berbatasan seperti Siantar gitu ya, dan daerah-daerah lain yang berbatasan itu mungkin saja penduduknya tervaksin di Simalungun, tapi karena tidak terdata dia angkanya itu tidak nambah di Simalungun mungkin gitu Pak ya. Gitu juga sebaliknya gitu ya, itu daerah lain orang Simalungun ke Siantar dan sebagainya gitu. Jadi yang sama persoalan yang sama ini adalah kemudian tadi masyarakat, bagaimana masyarakat menerima informasi tentang vaksin ini? Apakah mereka menerima lebih dahulu hoax itu tentang vaksinasi, ataukah mereka menerima informasi yang lebih valid tentang vaksinasi ini dari sumber-sumber resmi ya dari pemerintah itu? Tadi Bapak katakan salah satu strateginya dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin bisa lebih didengar suaranya oleh masyarakat kita gitu. Nah, di samping itu adakah strategi lain Pak? Karena seperti daerah lain misalnya di Aceh kan, mereka itu strateginya buat buat hadiah umroh misalnya gitu kan. Jadi itu diterapkan di Langsa itu kemarin. Siapa yang ikut vaksin ada undiannya, kalau menang dapat umroh gitu. Ada 2 orang yang dapat. Walaupun belum bisa pergi karena Arab Saudi masih menutup ya sekarang umrohnya gitu. Bulan ini kabarnya sudah dibuka tapi masih belum pasti. Adakah strategi lain yang dijalankan di secara khusus di Simalungun ini, Pak? Pak Akmal? Ya Pak Dedi, mohon maaf. Oh ya, oke saya ulangi lagi Pak ya pertanyaannya. Jadi tadi Bapak katakan bahwa strategi untuk meningkatkan vaksinasi atau kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi itu adalah dengan mendekati atau bekerja sama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, karena mereka lebih cenderung didengar suaranya oleh masyarakat. Nah, apakah selain itu ada strategi lain yang diterapkan? Seperti misalnya begini, di Langsa kemarin
pemerintahnya itu menyediakan hadiah-hadiah, termasuk hadiah umroh gitu. Ada beberapa orang yang menang walaupun belum bisa berangkat karena masih ditutup ya oleh Arab Saudi, perjalanan umroh Ya. belum mau dibuka, tapi belum masih tanda tanya juga gitu ya pembukaan perjalanan umroh ke sana gitu. Nah, di Simalungun secara khusus adakah strategi lain yang dijalankan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap vaksinasi ini, Pak? Terima kasih Pak Dedi. Memang kalau kita cermati ya memang di beberapa daerah hampir sama pelaksanaan strateginya. Sebagai informasi di Kabupaten Simalungun, kita dalam rangka menambah gairah masyarakat untuk datang tervaksin itu, kita juga sudah menyampaikan informasi melalui spanduk-spanduk yang kita pasang, melalui talk show yang kita sampaikan di radio-radio. Bahkan dalam kesempatan ini, izin Pak Dedi, saya informasikan, pemerintah Kabupaten Simalungun itu sudah melakukan pengumuman. Isinya yang pertama, mengajak kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif agar datang ke tempat pelayanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga melakukan vaksin on the spot. Kita ketemui, petugas kita datang, kita lihat kondisinya oleh tim medis, dinyatakan sehat, disuntik di lapangan, disuntik di rumah. Yang ketiga, tentu saja ada semacam untuk menggairahkan masyarakat itu. Jadi pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Pak Bupati kemarin mengumumkan dan sudah kita lakukan di lapangan, kita memberi hadiah bagi yang Muslim, diberangkatkan 2 orang umroh. Bagi yang beragama Nasrani, diberangkatkan 2 orang ke Tanah Suci Yerusalem. Ini sudah kita sampaikan juga kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi menggairahkan, menyemangati masyarakat yang untuk divaksin. Di samping 2 hadiah utama tadi, ada hadiah-hadiah door prize yang akan diterima masyarakat secara langsung di lokasi-lokasi dalam penanganan vaksin. Salah satu strategi berikutnya adalah selama ini kita di Simalungun ada 46 fasilitas kesehatan ditambah 3 rumah sakit daerah yang menjadi tempat dilaksanakannya vaksin. Sekarang ini pelaksanaan vaksinnya sudah kita geser. Di Simalungun ada 386 kantor kepala daerah. Mohon maaf, kantor kepala nagori plus 27 kelurahan. Jadi tempat pelayanan vaksinnya kita geser lagi ke dalam di 413 lokasi titik ini yang kita lakukan tempat sentra vaksinnya. Di samping lokasi-lokasi yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi, di situ juga kita lakukan tempat pelayanan vaksin. Jadi memang di beberapa daerah hampir sama strateginya. Ada unggulan, ada yang sifatnya penekanan-penekanan, ada yang sifatnya yang gimana cari-cari cara untuk bagaimana masyarakatnya lebih tertarik. Itu Bang Deddy. Oke, baik. Jadi artinya memang kesamaan karakter masyarakat Indonesia pada umumnya mungkin ya membuat strateginya juga lebih kurang sama, walaupun ada beberapa ya ada beberapa perbedaan-perbedaan sedikit mungkin ya di beberapa daerah dengan karakter masyarakatnya gitu. Nah, bagaimana dengan ini Pak? Itu apakah target itu dia ditetapkan akhir tahun ini atau sampai jangka waktu yang lain gitu? Karena kan kalau dia 60, katakan 60, 65 tadi ya, 6% itu 64 sekian. Untuk akhir tahun itu kan hanya sekitar 12 hari lagi ya, 13 hari lagi. Apakah itu bisa dikatakan tercapai atau karena persoalan administratif tadi bisa dikatakan sebetulnya sudah tercapai gitu karena perbedaan niknya ya berdasarkan nik itu tadi. Cara tarikan perhitungan itu Pak Det ya. Iya. Ya. Jadi yang masih kita pahami pelaksanaan capaian 70% ini sampai dengan Desember 2021. Itu yang kita pahami, belum ada
keterangan lebih lanjut oleh pemerintah atasan, tapi kita tetap ikuti. Kalau tadi total capaian secara orang yang tervaksin di Simalungun tanpa melihat di mana divaksin, kami sudah sekitar, nanti secara data ya Pak, tapi ini secara gambaran yang mungkin sampaikan, kami sudah berkisar di angka 76 ke 78% Pak. Oh iya. Gerakannya ketika ini kita tolkan. Kita juga sudah merangkum berapa sebenarnya masyarakat kita di luar pelaksanaan di Simalungun, yang NIK-nya Simalungun, dan satu lagi kan begini Pak Dedi, wilayah Simalungun ini berbatasan dengan Siantar, berbatasan dengan Samosir, berbatasan dengan Toba, berbatasan dengan Batubara, berbatasan dengan Tanah Karo, berbatasan dengan Pematang Siantar, berbatasan dengan Dairi. Kami di tengahnya, hinterland. Nah, sangat memungkinkan masyarakat Simalungun tinggal di Simalungun, bekerjanya di daerah perbatasan ini. Atau sebaliknya, kan gitu. Nah, ini yang kami bilang potensi tervaksinnya masyarakat Simalungun di luar Simalungun cukup besar. Data kami sudah ada, data tentang berapa masyarakat Simalungun yang nyata tinggal di Simalungun, tapi divaksin di luar Simalungun, ada datanya. Makanya kami berani mengambil, menyebutkan angka di kisaran maksimal 78%, Pak. Kita merunut kepada batas waktu nasional yang kita terima adalah sampai dengan Desember 2021 ini. Tanggalnya masih belum kita terima, tapi dari asesmen yang dilakukan oleh pemerintah pusat, dia perpanjangannya per 7 hari. Contoh dengan asesmen yang kita terima belakangan menetapkan Simalungun level 2, asesmennya berakhir tanggal 23 Desember. Kedepannya per 7 hari lagi dia di asesmen kembali, Pak Dedi. Oke, Pak. Bagaimana dengan ini, Pak? Persoalan apa yang baru ini, varian baru ini, Omikron ini. Omikron ini kabarnya kita dengar sudah mulai ada terjangkiti di Indonesia, juga di negara tetangga Malaysia. Di awal-awal dulu masa pandemi juga hal seperti itu terjadi, bahwa ada di negara Jepang, Korea kita dengar ketika kita belum ada gitu ya. Nah, bagaimana kita menyikapi, mewaspadai varian baru Omikron ini, Pak, di Simalungun, Pak? Terima kasih Pak Dedi. Kita sudah menerima dan mendengar rilis resmi dari Kementerian Kesehatan oleh Bapak Menteri kemarin menyampaikan di Indonesia sudah masuk varian baru Omikron yang ditemukan di Wisma Atlet pertamanya, dan selanjutnya ada 5 orang yang sudah diisolasi di tempat-tempat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menindaklanjuti itu, pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Simalungun, Bapak Radiapo Hasilan Sinaga SHMH, telah mengeluarkan surat edaran. Yang pertama isinya kembali menekankan kepada keluarga besar pemerintah Kabupaten Simalungun, jajaran PNS, kepada masyarakat Kabupaten Simalungun. Yang pertama, kembali mendata ulang, mensosialisasikan bagi warga terdekat yang belum divaksin agar langsung melakukan vaksin. Yang kedua, menindaklanjuti kembali dari amatan yang sudah kita keluarkan kepada pemerintah Nagori terhadap masuknya keluarga kita dalam rangka Nataru ini dari luar Indonesia, tetangga-tetangga dari Malaysia. Ini sudah kita antisipasi, Pak, dengan kita tetap pantauan di level PPKM Nagori. Yang ketiga, kita aktifkan akses peduli lindungi di masing-masing OPD untuk memonitor langsung dan melihat perkembangan langsung di setiap layanan umum yang didatangi oleh masyarakat, kemudian yang didatangi oleh tamu.
kita sudah himbau dan sudah kita pandu contoh di daerah pariwisata Parapat untuk mengaktifkan akses peduli lindungi bagi tempat-tempat wisata. Sudah kita sampaikan melalui surat untuk mengakses peduli lindungi. Yang keempat, ketika ditemukan kasus-kasus tersebut dari amatan-amatan, kalau kami bilang amatan-amatan amatir lah ya Pak, terhadap kasus-kasus itu segera berkoordinasi dengan pihak-pihak kecamatan. Jadi pertanggal semalam pasca diumumkannya oleh Kementerian Kesehatan, kemudian kita dengar bersama juga rilis dari Bapak Presiden, kita sudah langsung mengeluarkan surat kepada jajaran kita untuk diteruskan kepada masyarakat kita terkait masuknya. Jadi langsung kita sebutkan Pak, rilis itu langsung kita sampaikan, masuknya Omikron ke Indonesia. Demikian Bang Dedi. Oke, baik. Jadi memang ada langkah-langkah antisipatif Pak ya, supaya tidak terjadi penyebaran itu sampai ke Simalungun. Dan itu juga mungkin dilakukan berbagai daerah yang ada di Indonesia, supaya penyebarannya itu tidak meluas dan hanya terisolasi di Jakarta saja gitu. Dan satu langkah yang utama, prokes ketat. Ya. Obatnya hanya itu. Oh iya. Prokes. Iya. Lain nggak ada. Nah, bagaimana dengan ini Pak? Kalau prokes ini kan masyarakat itu kan ketika saat ini sudah mulai menurun, melandai kasusnya, jadi sebagian merasa sudah nyaman-nyaman saja nggak pakai prokes gitu ya. Bagaimana ini menegakkan prokes ini? Apakah masih tingkat kepatuhannya itu masih seperti ketika tingginya kasus ini? Atau sangat kita pahami di lapangan itu semakin menurun, tapi kembali ke kita lah dengan operasi kita laksanakan operasi justisi Pak, kemudian tetap menghimbau dengan itu. Itulah yang upaya yang kita tetap lakukan. Oh iya, jadi artinya memang ada secara umum masyarakat kita itu memahami bahwa seolah COVID ini kurang berbahaya lagi dibanding sebelumnya, hingga prokes itu tidak jadi, kalau dulu agak ketat gitu masyarakat kita, sekarang udah cenderung abai lagi. Iya. Cenderung abai lagi gitu Pak. Cenderung abai lagi. Walaupun kita dalam talk show, kita siapin juga masker kita. Tetap siap Pak, nggak boleh abai. Ini dia nih kuncinya. Iya betul Pak, betul Pak. Baik. Tadi Pak Akmal menyinggung soal daerah wisata ya di Danau Toba, di mana Simalungun itu salah satu bagian kabupaten yang dialiri oleh Danau Toba gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi Danau Toba yang berkaitan dengan destinasi wisata? Apakah sekarang ini sudah Pak ya, sudah ada sudah dikatakan normal lagi, atau masih dalam kondisi status yang diwaspadai atau pembatasan seperti dulu gitu Pak? Memang untuk pulih kita bilang ke kondisi 100% belum Pak. Tapi sudah mendekati di angka 75, turun lagi ke 50, kehadiran masyarakatnya sudah mulai. Kita hanya bisa menyampaikan kepada pengelola, ini terutama lagi kepada pengelola, untuk pertama tadi menerapkan prokes ketat, terutama masker, ini wajib. Kalau di hotel-hotel sudah secara ketat juga. Begitu dia datang, sudah langsung diukur suhu tubuhnya dan tetap masih berlangsung, disuruh pakai masker, disuruh cuci tangan. Itu standar kan itu Pak. Itu sudah menjadi standar di hotel-hotel. Namun di tempat-tempat wisata, penyediaan cuci tangannya sudah nampak. Tinggal himbauan-himbauan juga yang disampaikan oleh pengelola. Namun dari itu semua, tingkat kesadaran masyarakatnya yang kita harapkan naik. Bahwa harusnya sudah SOP, begitu keluar rumah harus pakai masker. Kalau kita runut dari pesannya kementerian, ingat pesan ibu katanya. Dari rumah ibunya langsung bilang, pakai masker Muna. Ya, pakai maskernya ya gitu loh. Jadi dari rumah sudah dimulai. Jadi harus dari SOP, kita begitu keluar rumah harus pakai masker gitu kan. Namun
jangan juga kita juga bisa salahkan. Ya masyarakatnya nggak patuh ya nggak bisa juga. Harus berkolaborasi bersama lah. Datangnya masyarakat nggak patuh, petugas yang melihat juga harus juga secara kesadaran menegur dengan cara-cara yang humanis ya, dengan cara yang lebih kekeluargaan. Tentunya ini juga yang menjadi tidak sedikit juga ada persoalan besar juga yang dihadapi dengan cara tegur yang tidak pas. Ada beberapa persoalan yang menjadi persoalan viral juga gara-gara cara tegur. Nah ini yang terus kita kembangkan, yang kita, kalau saya membahasakan dirinya, saya belajar terus untuk cara bagaimana berkomunikasi, cara bagaimana menyampaikan informasi, yang si pemberi informasi tidak menjadi seolah-olah dipersalahkan gitu. Ini yang kita bangun terus, Bang Deddy. Ya, oke. Pak Akmal, ini kan terjadi ada beberapa fakta, misalnya pelandaian kasus di Simalungun sudah mulai melandai. Iya. Adanya ancaman varian baru Omikron. Kemudian ada persoalan vaksinasi yang sudah 70 sekian %, kemudian ada kondisi tingkat kepatuhan masyarakat. Nah, dari beberapa fakta-fakta yang terjadi ini, adakah semacam estimasi atau paling tidak harapan dari Pemkab Simalungun khususnya, kira-kira ini kasus COVID ini sudah bisa bebas, Simalungun sudah bisa bebas COVID pada jangka waktu tertentu, ada nggak seperti itu estimasinya, Pak? Kami masih punya pemahaman yang sama dengan pemerintah pusat. Kita belum pernah mengeluarkan statement pemerintah bahwa kita akan bebas. Karena yang dihadapi adalah yang tak nampak, Pak. Kalau yang nampak bisa dikarantina, dimasukkan tanda kutip satu tempat, ditunggu waktunya, kan gitu, Pak. Ini kita menghadapi persoalan yang sama, cerita yang tak nampak. Yang kalau kita runut lagi keterangan-keterangan ahli dari kementerian, untuk detect terhadap ini juga tidak semua kesiapan pemerintah daerah yang punya alat detect sampai kepada deteksi Omikron yang baru ini kan, Pak? Iya. Ya, ketika standar detect-nya tidak semua tempat yang sama, maka kami kira tidak bisa suatu daerah menyatakan dia bebas dari virus yang baru ini, Pak. Iya. Iya, ketika tidak sama cara tanggapnya ya, cara aksinya. Kalau kemarin terhadap virus Delta, kita sudah tanda kutip punya kesamaan aksi. Tapi terhadap varian baru ini, kita kutip dari para peneliti itu, tidak semua ada, Pak. Alat detect-nya, ya bahasa awam saya alat detect ya, Pak. Alat detect ya, untuk terhadap varian yang ini. Yang adanya dia hanya di kampus-kampus yang penelitian, di rumah sakit yang penelitian. Belum berada di level yang sama. Apalagi kita bicara infrastruktur daerah berbeda-beda lagi, Pak. Iya, Pak. Okay. Tapi doa Jadi kami ada beberapa doa kita yang janganlah sampai ke daerah ini, Pak. Cukup di Jakarta aja. Iya. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan. Yang relatif infrastrukturnya lebih siap. Iya, betul. Berarti kalau mereka sudah Jakarta itu kena kasus Omikron, mereka siap secara infrastruktur gitu, Pak ya. Kalau kelihatannya dari banyak, belajar kemarin dari kasus tingginya kasus kedua semalam kan, Pak, bulan 7, bulan 8 semalam kan, mereka parah tapi mereka lebih duluan pulihnya. Iya, betul. Iya. Karena lebih siap secara infrastruktur ya. Benar. Baik, Pak Akmal, kita memasuki sesi akhir nih dari ngomong-ngomong kita ini, dari dialog kita ini. Cukup banyak hal yang bermanfaat tadi dari kita Bapak sampaikan berkaitan dengan persoalan pandemi. Silakan Bapak untuk menyampaikan closing statement sebelum kita akhiri, Pak. Silakan. Saya Akmal Siregar, juru bicara Humas Covid Kabupaten Simalungun, mewakili Bapak Bupati Simalungun selaku Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Simalungun, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada
kegiatan waspada ini memberi kesempatan kepada kami, memberi ruang kepada kami menyampaikan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah, apa yang kita hadapi, langkah-langkah apa yang kita hadapi, membangun kesadaran bersama dalam kondisi ini. Sekali lagi kepada waspada, mengadakan talk show ini kami ucapkan terima kasih. Harapan selanjutnya kepada masyarakat Kabupaten Simalungun, khususnya masyarakat Sumatera Utara pada umumnya, mari kita bangun kesadaran bersama. Dengan kesadaran bersama ini, kita bergandengan, kita mampu untuk memproteksi diri kita nih Pak. Kalau melawan penyakitnya tidak bisa Pak. Dengan bergandengan tangan, memproteksi diri kita, saya menjaga Bapak, saya menjaga saudara-saudara saya juga menjaga saya sendiri. Kami kira inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan pandemi ini harapannya tetap berlalu, sehingga kita lebih mengarah kepada kehidupan. Kalau semalam new normal, ini lebih normal, mendekati normal. Anak-anak kita sudah semakin bisa bersekolah seperti adanya. Pemerintah juga sudah mengeluarkan, akan memvaksin lagi anak-anak kita yang 6 sampai 12 tahun. Mudah-mudahan ini bisa tercapai. Kami kira ini yang bisa kami sampaikan, Pak Dedi. Pak Dedi, terima kasih juga atas dipandunya kami untuk menyampaikan informasi ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Akmal. Pemirsa sekalian, dengan demikian talkshow kita ini berakhir, bahwa di daerah seperti Simalungun setelah melakukan berbagai kegiatan berbenah untuk mempersiapkan menuju daerah yang bebas pandemi COVID-19. Jadi bisa menjadi bagian yang menyumbangkan pemutusan mata rantai, mengembangbiakan virus atau penyebarluasan virus yang tidak nampak ini. Semoga virus ini segera berakhir secara lokal, Simalungun, Sumatera Utara, dan secara nasional dan secara global di seluruh dunia, hingga kita bisa lagi hidup secara normal sebagaimana biasa sebelum datangnya virus ini. Saya Dedi Saputra, dengan ini undur diri, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Akmal, terima kasih.